warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga nih buat teman-teman yang lagi nggak sehat, lagi sakit, segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, balik lagi nih di acara kita yaitu Tanya Dokter. Oke, perkenalkan saya Jana. Saya yang akan memimpin acara Tanya Dokter kali ini. Nah, untuk tema kali ini itu kita akan mengambil masalah kesehatan yang sebenarnya nih, masalah kesehatannya itu sebenarnya itu tuh penyakit orang tua gitu. Tapi di 2024 ini banyak sekali cash, konten atau beberapa kayak kok anak muda juga ikut-ikutan kena sakit ini ya. Nah, sakit apa sih? Nah, salah satunya yaitu masalah persendian. Nah, pasti kalau udah dengar masalah persendian itu pasti fokusnya kemana? Orang tua dan faktor usia. Nah, kenapa kita ambil ini? Ya, lihat dari case yang tadi ya, kita ingin tahu nih sebenarnya masalah kesehatan persendian ini tuh bener gak sih hanya karena usia aja atau mungkin ada faktor lainnya? Nah, kali ini saya akan ditemani oleh salah satu dokter dari Bogor yang akan membantu menjelaskan perihal masalah kesehatan ini. Telah bersama saya Dr. Gesa Gesana. Selamat datang dokter. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya dokter sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Oke, sebelumnya nih ya, dokter Gesa baru ulang tahun nih teman-teman. Keberapa ya dokter ya? Udah berulang tahun dia ternyata kemarin, selamat ulang tahun ya dok ya. Sehat selalu. Amin, amin. Semoga panjang umur. Oke, jadi dok, lanjut aja kita ke permasalahan yang tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan, bahwa persendian ini banyak yang taunya itu karena faktor usia gitu kan. Tapi banyak case juga gitu, penyakit atau masalah kesehatan persendian itu bahkan sekarang di bawah 30 tahun tuh sudah banyak yang kena. Nah, kira-kira faktor apa aja sih dok selain faktor usia gitu? Untuk ini ya, faktor risiko untuk terjadinya kasus-kasus persendian seperti misalnya radang sendi dan sebagainya, atau keluhan-keluhan nyeri sendi dan sebagainya, itu ada beberapa faktor. Memang pertama itulah karena faktor usia ya. Jadi semakin tambah usia, otomatis kita fungsi tubuh atau organ-organ tubuh kita akan mengalami penurunan ya, gitu, atau disebut dengan proses degeneratif. Nah, proses degeneratif ini menyebabkan terjadinya nyeri sendi itu kan, kemudian juga keluhan-keluhan pada sendi karena di situ cairan sinovial atau pelumas pada sendinya akan menurun gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah karena adanya faktor berat badan ya gitu. Jadi untuk kasus di mana obesitas gitu ya, obesitas meningkat ya, sekarang obesitas ini kan sering terjadi pada usia-usia muda gitu ya. Nah, jadi karena obesitas, berat beban badan yang terlalu tinggi sehingga itu menekan pada area-area sendi gitu, menyebabkan si cairan sendi atau sinovial ini nanti berkurang sehingga ujung tulang itu dia akan mengalami pengikisan. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan ada nyeri gitu ya. Terus kemudian yang ketiga faktor cedera. Jadi aktivitas yang berlebihan gitu ya. Mungkin karena olahraga yang berlebihan. Dan sekarang banyak anak-anak muda nih ya. Karena sosmed mungkin ya, jadinya banyak yang olahraga nih yang untuk ngejar konten sosmed mungkin. Viral ya dok ya, konten viral. Jadi dia kadang-kadang jadi terlalu berlebihan atau jadinya terlalu kompulsif gitu ya. Sehingga itu menyebabkan cedera gitu ya. Salah satunya cederanya pada sendi. Jadi tadi ya, pertama faktor usia bisa, terus kemudian tadi kedua itu adalah faktor obesitasnya, yang ketiga faktor cedera ya, yang terakhir memang ada faktor genetiknya gitu ya. Faktor genetiknya itu faktor genetik yaitu pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya pada penyakit-penyakit autoimun yang sekarang sedang mungkin lagi tren ya. Bener banget. Gitu. Itu sih salah satunya. Oke. Jadi kalau misalkan salah satunya tadi cedera ya dok ya, dimana itu mungkin banyak anak muda sekarang tuh ikut olahraga yang lagi viral atau lagi tren. Nah, ada nggak sih dok salah satu kayak misalkan dari lifestyle atau makanan itu berpengaruh juga nggak? Ada nggak sih pengaruhnya dari masalah persendian ini? Faktor dari makanan juga bisa gitu. Itu bisa dua jalurnya. Pertama memang makan yang berlebih bisa menyebabkan obesitas. Obesitas tersebut yang nanti menyebabkan terjadinya tadi ya, keluhan-keluhan pada sendi sehingga cairan sinovialnya berkurang dan lain sebagainya. Terus yang kemudian yang kedua adalah
Bisa juga karena peningkatan asam urat bisa gitu. Jadi masih muda tapi konsumsi banyak makanan-makanan yang mengandung purin gitu ya, seperti ati apela, terus juga seperti jeroan lain sebagainya ya gitu. Junk food juga termasuk nggak sih, Junk Dok? food juga bisa juga gitu. Tapi junk food itu lebih nanti karena kenanya ke obesitasnya. Oke, Gitu. kayak gitu. Oke, berarti mungkin kalau dari makanan itu yang tadi karena asam urat itu ya yang Ya, menyebabkan salah satunya. asam urat itu baru bisa masuk ke masalah persendian kayak Betul. gitu. Nah, Dok, tadi kan juga bilang dari olahraga nih gitu kan. Ya. Nah, sedangkan memang kan sebenarnya untuk menjaga kesehatan tubuh itu kan memang kita disarankan olahraga sejak muda. Ya. Nah, kenapa sih kok bisa kita suka olahraga tapi kok tetap bisa kena sakit persendian? Apa karena mungkin pemanasannya kurang kah atau kurang informasi mengenai olahraga itu sendiri gitu? Betul. Keduanya bisa ya. Pertama, tetap pada sebelum kita olahraga kita wajib stretching dulu atau pemanasan dulu sehingga otot dan sendi segala macam semuanya bisa lebih lebih siap lah, lebih lentur, sehingga untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang ekstrim, untuk gerakan-gerakan yang ekstrim dia untuk meminimalisir yang namanya cedera. Terus kemudian yang kedua itu ya tetap informasi mengenai olahraga tersebut ya gitu. Jadi tidak semua olahraga itu misalnya yang terlalu over gitu ya, itu tidak bisa dilakukan secara terus menerus gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga faktor lainnya ya tadi mengenai informasi olahraga tersebut gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu gitu ya misalnya kayak orang mau main basket nggak tahu cara melempar bola yang baik dan benar gitu kan. Jadi asal aja. Iya. Jadi akhirnya sendinya kena gitu karena cedera gitu ya. Jadi memang sebenarnya salah satu yang dari cedera ini itu kan yang tadi yang saya tahu kan kita ada di engsel itu ada kayak semacam oli gitu ya. Iya, Berarti tadi. itu ya, Dok, yang kena. Betul. Ya. Berarti semakin berat atau semakin kita beresiko dari cedera itu si olinya itu akan berkurang atau gimana, Dok, itu? Betul. Jadi ada yang istilahnya di dalam persendian kita, setiap persendian kita itu ini tulang, di sini ada tulang rawannya, tulang rawan. Terus di antara tulang rawan tersebut ada namanya cairan sinovial atau cairan sendi. Nah, cairan sendi ini yang tadi melindungi itu ya. Dan untuk fleksibilitas pergerakan itu dibantu oleh ada namanya cairan sendi. Nah, di cairan sendi nanti akan dilapisi oleh selaput sendi. Seperti itu. Nah, kondisi-kondisi tadi yang sudah saya sebutkan seperti faktor obesitas, terus kemudian juga faktor hormonal juga gitu karena pertambahan usia degeneratif, terus kemudian juga faktor seperti tadi cedera ya dan aktivitas yang berlebihan itu lama-kelamaan akan mengurangi si cairan sinovial tersebut gitu ya, cairan sinovial tersebut sehingga menyebabkan terjadinya gesekan antara tulang gitu karena terjadi pengikisan gitu. Nah, kalau misalkan si cairan itu tuh berarti seiringnya berjalannya waktu dia kan akan berkurang ya, Dok? Iya. Nah, itu tuh dia akan memproduksi lagi nggak sih suatu saat nanti gitu? Dengan sendirinya ya, tanpa proses bantuan. Kan sekarang tuh katanya ada yang lewat suntik. Iya. Nah, itu sebenarnya secara alami itu tubuh kita tuh akan memproduksi lagi nggak sih? Kalau itu tetap dipengaruhi oleh usia ya gitu. Kalau misalnya usia sudah pertama pada perempuan, ketika perempuan sudah menopause itu akan mengalami terjadi lonjakan atau degradasi hormon. Salah satunya adalah hormon estrogen. Nah, hormon tersebut ketika terjadi lonjakan turunnya produksi hormon itu mempengaruhi secara langsung ke cairan sinovial. Jadi cairan sinovial itu akan berkurang gitu. Jadi makanya kenapa khususnya pada wanita gitu ya yang sudah menopause usia-usia tua itu sering mengalami tuh gejala-gejala sendi. Itu salah satunya pada area lutut, sendi-sendi besar ya yang disebut dengan osteoartritis. Gitu. Oke, berarti berarti si cairan itu tidak diproduksi seiringnya berjalannya waktu. Betul. Ya. Berarti Iya. memang sudah disiapkan ya segitu gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus nih, Dok, tadi kan kita ngebahas dari anak mudanya. Nah, Iya. gitu kan ini kita coba ke yang orang tuanya. Kalau misalkan kita atau misalkan usia misalkan ya tadi yang sudah menopause atau misalkan memang sudah banyak gejala awal apa sih gitu yang sampai dari yang mudah atau misalkan gejala yang sering terjadi gitu dari masalah persendian ini tuh apa aja sih, Dok? Nah, gejala pada persendian ini pertama sih pasti dia ada rasa nyeri pada sendi,
Terus kemudian kedua bisa disertai dengan krepitasi atau krepitus, yaitu ada bunyi pada sendi. Jadi saat digerakkan ada nyeri. Terus kemudian juga bisa terjadi yang namanya pembatasan gerakan. Terus yang terakhir adalah bisa terjadi juga yang namanya bengkak pada area sendi. Gitu. Nah itu kalau misalkan sudah ada terjadi gejala seperti itu, nah itu tuh hal pertama kali sebelum kita mengkonsumsi obat tuh sebaiknya kita ngapain sih dok? Nah, kalau sudah mulai tadi keluar gejala ya, seperti misalnya satu nyeri, terus kedua ada bunyi atau krepitasi disebutnya, jadi krepitus. Terus kemudian yang ketiga ada gerakan sudah mulai terganggu, jadi untuk menggerakin kaki segala macam sulit. Terus apalagi sampai ada bengkak, itu memang baiknya satu pertama istirahat, gitu ya. Hentikan aktivitas yang terlalu berlebihan atau olahraga berlebihan. Terus kemudian yang ketiga bisa menggunakan terapi-terapi yang simpel, itu seperti memberikan pada area sini memberikan area krim yang hangat-hangat ya. Krim hangat boleh. Tapi kecuali pada kondisi bengkak. Kalau kondisi bengkak itu bukan dikasih krim hangat, tapi terapi dingin. Oh, dikompres mungkin kompres ya? Dingin, betul. Pakai kompres dingin. Tapi kalau kondisinya belum sampai bengkak, boleh menggunakan terapi hangat. Oke. Gitu ya. Atau yang terakhir, ya memberikan anti nyeri sementara. Oke. Seperti itu. Berarti kalau berarti kalau masih gejala yang ringan-ringan masih bisa lah ya dipakai krim dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kondisinya sudah memburuk, misalkan pas dicek, oh ini cairan olinya sudah tidak ada. Nah itu biasanya penanganannya gimana nih dok nih? Untuk yang kondisi berlanjut itu memang ada beberapa penanganan khusus gitu ya. Salah satunya memang ada disuntikan anti radang atau anti nyeri gitu ya. Itu pada area sendinya gitu ya. Itu biasanya disuntikan anti radang yang biasanya diulang lagi selama 3 bulan sekali. Satu. Yang kedua bisa disuntikan cairan sendinya gitu ya, cairan sinovialnya. Atau yang ketiga salah satunya adalah ada operasi juga gitu ya. Operasi dia mengganti si bonggolnya gitu ya. Jadi ganti bonggolnya itu biasanya dilakukan oleh dokter spesialis ortopedi gitu ya. Jadi supaya tadi ya tidak mengalami nyeri berulang. Nah, yang paling gampang memang nanti biasanya diberikan terapi anti nyeri. Nah, terapi anti nyeri ini tapi kalau dalam jangka waktu berkepanjangan yang tidak diawasi oleh dokter itu nanti efeknya justru malah nanti ke lambung karena salah satunya adalah anti nyeri itu efek sampingnya adalah ke peningkatan asam lambung. Gitu. Tapi walaupun sudah menjalankan pengobatan yang tadi disebutkan, aktivitas tetap harus dijaga ya dok ya? Iya, tetap harus istirahat. Jadi aktivitas berlebihan dikurangi. Dan memang ada beberapa yang olahraga yang masih bisa dilakukan, tapi yang lainnya belum bisa. Gitu. Misalkan nih dok, pernah nggak sih menemukan beberapa case atau misalkan teman dokter menemukan beberapa case yang anak muda kok tapi sudah pakai ya disuntik lah terapi, itu pernah nggak sih dok? Kalau kasusnya memang sekarang udah mulai banyak ya, jadi nggak melulu usia-usia tua gitu ya, yang mengalami peradangan sendi atau artritis disebutnya, itu juga bisa terjadi pada usia-usia muda tadi ya, gitu kan tadi sudah kita bicarakan. Kasusnya sih saat ini lumayan gitu, karena seiring berjalannya waktu sekarang banyak fast food segala macam, junk food ya, sehingga terus juga ada istilahnya kalau sekarang banyak mungkin generasi muda yang mager ya, malas gerak, iya benar. Gitu. Makannya banyak, inteknya banyak, tapi dia tidak banyak gerak ya. Tidak banyak gerak, jadi kan akhirnya ujungnya obesitas. Sebenarnya sih karena obesitasnya itu yang akhirnya menyebabkan dia terjadi radang sendi yang lebih cepat progresnya daripada mungkin era-era sebelumnya gitu ya. Satu itu. Kedua juga banyak makan makanan yang mengandung purin yang dikonsumsi, itu juga sama. Nah, dari kasus atau masalah kesehatan persendian ini, apakah kalau tidak segera ditangani atau misalkan ya benar-benar tidak ditangani gitu ya, benar-benar menyebabkan kelumpuhan nggak sih dok itu? Pada kondisi tertentu, contoh pada kondisi di mana tadi saya sebut namanya rheumatoid arthritis ya. Jadi dia peradangan sendi disebabkan karena meningkatnya asam urat dalam tubuh gitu ya. Jadi kristal asam uratnya itu menumpuk di area-area persendian, terutama di sendi-sendi bagian perifer gitu ya, seperti kaki, tangan. Itu kalau memang sudah membesar atau membengkak jadi peradangan, dia lama-kelamaan bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan tulang tersebut.
Nah, jaringan tulang tersebut yaitu yang menyebabkan nanti dia akan mengalami tadi ya gangguan pada pergerakan. Itu kalau sampai lumpuh langsung sih enggak, cuma memang pasti akan mengalami sulit bergerak gitu ya. Tapi beberapa faktor ada nggak sih kayak, oh dia punya masalah persendian juga, tapi dia punya masalah kesehatan yang lain, jadi dia penyebab lumpuhnya ya antara dua itu gitu, tapi itu bisa terjadi keduanya gitu. Salah satunya masalah di saraf atau neuropati ya gitu, awalnya neuropati itu didukung dengan yang lain-lainnya, misalnya seperti dari diabetes, kemudian juga hiperkolesterol yang menyebabkan dia misalnya sampai ke komplikasi stroke gitu ya, itu juga bisa saling mendukung satu sama lain gitu ya, seperti itu. Berarti dari masalah persendian ini tuh juga dia bisa menyebar ke masalah yang lain ya dok ya? Atau sebaliknya dari masalah kesehatan yang lain itu bisa menyebabkan persendian? Ya, lebih tepatnya dulunya sama, bisa saling menyebabkan, tapi paling seringnya adalah hal yang lain menyebabkan masalah sendi. Oke, gitu. Hal yang lain menyebabkan masalah sendi. Tadi saya bilang faktor-faktor yang lainnya banyak, seperti misalnya pada kasus-kasus diabetes, ya hiperkolesterol, sindrom metabolik, terus kemudian juga pada kasus seperti tadi ya asam urat, gitu ya, seperti itu. Oke dok. Nah teman-teman tadi udah lumayan banyak lah ya gitu yang informasi yang bisa dapat. Nah ini saya mau tanya dok tentang mungkin ini hampir semua orang pernah merasakan yang namanya sakit pinggang nih ya dok ya. Mau tua mau muda kayaknya pernah gitu. Nah sakit pinggang ini tuh masih termasuk salah satu masalah persendian atau bukan sih? Nah ini yang harus dijelaskan. Yeah. Jadi sakit pinggang atau sebutnya low back pain itu ada beberapa penyebab. Satu memang karena persendian, maksudnya karena memang area sendinya gitu ya, sendi di bagian belakang kita yang memang bermasalah. Yang kedua itu karena otot, ya. Jadi misalnya nyeri otot atau disebutnya mialgia, ya. Jadi dia nyeri otot aja gitu ya. Jadi radangnya pada otot. Terus kemudian yang ketiga itu karena saraf gitu ya, neuropati gitu. Jadi ada low back pain itu bisa disebabkan juga disebut karena HNP atau ada istilahnya saraf kejepit kalau istilah awamnya ya itu. Terus kemudian yang keempat terakhir adalah gangguan pada masalah ginjal ya. Jadi kalau misalnya nyeri area belakang itu ada beberapa penyebabnya. Satu tadi ya karena si sendinya, yang kedua karena ototnya, yang ketiga karena sarafnya, yang keempat karena ginjal. Gitu. Jadi kita memang harus menegakkan diagnosa tersebut. Oke. Berarti tidak semua sakit pinggang itu karena masalah persendian ya dok? Ya, tapi salah satunya bisa penyebab jadi sakit pinggang ini gitu ya dok betul. ya? Oke. Nah terus dok, kalau kayak pegel-pegel itu juga sama kayak sakit pinggang nggak sih dok? Kayak masalah persendian juga nggak sih gitu? Pegal-pegal. Nah, pegal-pegal itu kalau istilah medisnya tadi saya bilang namanya mialgia. Jadi nyeri pada otot sebenarnya. Paling seringnya nyeri pada otot aja gitu. Karena satu faktor terlalu over aktivitas gitu ya, berlebihan gitu, sehingga terjadi penimbunan asam laktat. Karena ketika kita aktivitas atau olahraga berlebihan itu nanti yang terbentuknya adalah asam laktat gitu ya, yang nanti menumpuk di area-area otot. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua bisa juga karena persendian gitu ya, tapi kalau pada persendian itu cenderung satu memang nyerinya lebih spesifik pada area sendi gitu. Yang ketiga juga karena infeksi bisa gitu ya. Jadi beberapa infeksi akan menyebabkan nyeri pada sendi. Contoh misalnya ketika kita terkena demam infeksi virus, misalnya viral infection, contohnya pada demam berdarah, itu salah satu gejalanya adalah ada nyeri-nyeri pada area sendi. Jadi memang sebenarnya permasalahan persendian itu bisa dari penyakit lain ya dok ya, baru menyebabkan masalah persendian ini gitu ya dok ya. Oke, nah teman-teman udah banyak banget ya tadi informasi. Nah kali ini nih dok nih saya akan membacakan beberapa pertanyaan nih gitu dari teman-teman yang udah DM ke kita. Nah jadi nanti stay tune untuk kita jawab satu persatu. Oke. Kolesterol tinggi, asam urat ikut tinggi. Ini saatnya kamu coba yang satu ini. Ducosam, madu yang diperkaya bahan herbal pilihan, bantu turunkan kolesterol tinggi dan rendahkan asam urat. Solusi sehat, enak, dan alami. Baik kolesterol, no asam urat. Mulai hidup sehatmu bersama Ducosam. Hai, kembali lagi di acara Tanya Dokter.
Nah, tadi udah di sesi pertama tadi kita udah beberapa disampaikan ya untuk gejala-gejala umum atau permasalahan dari sekitar persendian. Nah, sekarang kita akan coba nih ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan dijawab oleh dokter. Nah, sebenarnya tuh beberapa pertanyaannya sebenarnya ada yang tadi disampaikan nih dok ya, cuman mungkin biar lebih jelas aja ya dok ya. Pertanyaan pertama yaitu kenapa sih sakit persendian itu selalu dimulainya tuh dari lutut gitu? Ya, oke. Coba saya jawab ya. Jadi kenapa nyari persendian itu dimulai dari lutut? Pertama, kondisi lutut itu adalah dia menumpuk ya sebagai tumpuan dari berat badan kita gitu ya, dari bagian lutut ke atas gitu ya. Jadi kan porsi berat badan kita itu paling besar itu kan dari lutut ke atas gitu. Jadi fungsinya lutut adalah menumpuk berat badan tersebut. Nah, sehingga tadi ya dia lebih sering kejadiannya kalau ada radang sendi atau nyeri sendi itu paling seringnya di area lutut. Yang kedua adalah dia termasuk sendi besar yang kita gunakan sebagai sendi utama untuk pergerakan kita gitu. Misalnya kita lari, jalan segala macam itu yang digunakan sendinya adalah sendi lutut. Oke. Jadi memang kalau masalah persendian itu yang utama banyak yang terjadi di lutut itu karena memang tumpuan ya gitu. Tumpuan. Oke, pantas makanya nggak boleh diabetes tuh ya itu kali ya dok ya, karena bermasalah tumpuannya di sini ya dok Betul, ya. kayak misalnya obesitas ya. Pada obesitas itu yang jadi tumpuannya adalah lutut gitu ya. Tapi dok, saya pernah bisa dibilang bebek saya itu nggak gemuk banget gitu kan. Tapi ya kalau naik turun tangga 1-2 kali itu ya berasa gitu lututnya. Nah itu bisa karena berat badan atau ada faktor lain sih dok biasanya kalau kayak gitu? Itu bisa beberapa faktor. Pertama memang berat badan ya. Itu berat badan itu sebagai tumpuan itu yang nanti ya lutut sebagai tumpuannya sehingga dia kalau ada nyeri terus lain sebagainya ya itu karena berat badan yang terlalu berlebih. Yang kedua bisa juga karena hal yang lain gitu ya. Contoh misalnya cedera. Pada kondisi cedera atau overaktivitas gitu ya. Karena tadi saya bilang selain lutut itu sebagai penyangga utama, lutut itu juga sebagai sendi utama dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Misalnya kita berjalan, lari, segala macam itu kan yang utama itu sendinya sendi lutut. Gitu. Jadi misalnya kita terlalu kelelahan segala macam ya pasti kenanya di lutut. Gitu. Terus nih dok, kan tadi juga lutut ini bisa dibilang kita banyak bergerak itu pakai kaki ya, dalam artian pergerakan kita gitu kan, jalan. Nah misalnya nih dia tuh tidak banyak gerak yang memakai berjalan, berlari seperti itu, minim lah kayak gitu. Nah itu juga akan menyebabkan masalah di persendian nggak sih kalau memang dia tidak terlalu banyak gerak? Nah balik lagi, tidak banyak gerak berarti kan lemak di dalam tubuh kita tidak terbakar gitu ya. Dan itu tadi balik lagi lama-kelamaan menyebabkan obesitas. Nah, faktor obesitas ini nanti yang akan mengganggu itu gitu ya. Terus kemudian kedua adalah stres oksidatifnya meningkat gitu. Jadi makanya seperti sekarang gitu kan banyak penggunaan antioksidan segala macam gitu ya. Itu ya salah satunya tadi karena nyeri pada lutut bukan hanya karena tadi faktor obesitasnya gitu, tapi juga stres oksidatifnya. Nah, stres oksidatif dari mana? Salah satunya adalah dari misalnya tadi kita jarang gerak, kita jarang olahraga gitu ya. Itu juga lama-kelamaan akan meningkatkan stres oksidatif. Berarti memang harus balance ya dok ya, iya, gitu. Yang penting nggak berlebihan aja olahraganya. Oke. Nah terus ada pertanyaan yang menarik lagi nih yang kedua nih dok. Jadi pertanyaannya apa penyebab nyeri bahu? Tapi tidak ada asam urat tinggi ataupun kolesterol tinggi. Nah itu biasanya penyebab nyeri bahu tuh, tapi dia tidak ada kolesterol dan asam urat tuh kenapa tuh dok? Nah, kalau pada area bahu itu ada beberapa penyebabnya ya. Salah satunya memang dia peradangan sendi yang disebabkan memang karena karena aktivitas ya. Misalnya contoh ada cedera gitu ya. Jadi belum tentu sendi juga sebenarnya gitu. Jadi seringkali tidak semua nyeri area sini bahu itu ya karena sendi. Satu bisa karena sarafnya, yang kedua bisa karena otot, yang ketiga baru sendi gitu ya. Dan ada juga istilah kalau yang disebutnya frozen shoulder. Ya, frozen shoulder itu kondisi di mana si bagian bahu itu lebih kaku sehingga kalau digerakkan dia akan nyeri
Nah itu, dan memang diperlukan beberapa terapi untuk hal tersebut gitu ya. Berarti memang itu bisa aja faktor cedera ya dok. Betul, ya. iya. Walaupun asam urat dan kolesterol tidak tinggi. Iya, atau faktor karena saraf juga bisa. Oke. Iya. Nah nih dok, ini ada pertanyaan lagi yang memang kadang saya juga ngerasa ini. Itu kesemutan pada muka. Iya. Nah itu gimana tuh dok? Kalau kesemutan pada muka ya ada beberapa penyebab ya gitu ya. Salah satunya contoh kalau misalnya pernah dengar kasus-kasus ada orang yang lumpuh sebelah mukanya gitu ya, disebut Bell's palsy. Itu jadi area muka itu kan dipersarafi oleh nervus 7 atau nervus facialis. Ya dari situ bisa terjadi kesemutan karena tadi itu memang ada sensitisasi pada area nervus 7 atau nervus facialis. Itu yang disebabkan apa ya, karena faktor mekanik. Contoh misal kita menggunakan perjalanan menggunakan motor gitu kan, kita tidak menggunakan helm terus menerus gitu, itu lama-kelamaan akan tersensitisasi itu bagian nervus 7-nya atau facialisnya. Yang kedua juga bisa karena misalnya tidur langsung kena si aliran angin AC atau misalnya kipas betul, gitu kipas angin secara langsung, itu juga sama itu ya. Terus kemudian ketiga, sensasi muka kesemutan juga bisa karena kondisi-kondisi tertentu, misal pada kondisi hipoglikemi gitu ya. Contoh dia makannya kurang segala macam gitu kan, terus kemudian nanti itu salah satu kondisi hipoglikemi itu menyebabkan ada sensasi kesemutan pada area wajah gitu. Nah itu dok, kalau saya itu bukan di muka full sih, tapi kalau abis makan pedes nih gitu kan, mulut tuh kayak kesemutan. Nah itu tuh dari apa ya gitu? Apa karena dari makanan kepedesannya kah gitu? Ini agak bingung saya juga gitu kan. Tadi yang saya bilang, intinya tersensitisasi bagian nervus 7 atau nervus facialisnya gitu. Salah satunya ya tadi macam-macam ya, faktor mekanik bisa, terus kedua juga sensasi dari saat kita mengecap suatu rasa juga bisa juga. Contoh misalnya tadi rasa terlalu pedas, itu nanti terkirim sinyal ke tubuhnya ya, tadi yang terkena adalah si nervus 7-nya. Jadi ada sensasi kremet-kremet di area muka. Betul. Iya. Gitu. Kayak tadi yang saya bilang hipoglikemi itu kondisi kita kurang gula. Nah sama, ketika kita kondisi kurang gula pun sensasi di mukanya seperti gitu, kremet-kremet. Gitu. Nah itu apa ya, kalau udah mulai kayak gitu cara penanganan awalnya kayak gimana ya dok? Pertama sih tetap banyak minum air putih gitu ya, banyak minum air putih. Terus kemudian yang kedua, kalau memang dia terus menerus gitu ya, coba dicek dulu gitu ya, memang harus ke rumah sakit atau klinik terdekat gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, coba dikasih juga minum air gula gitu ya, karena siapa tahu dia mengalami hipoglikemi gitu. Jadi paling penanganannya itu sih untuk sementara. Kalau misalnya di rumah boleh menggunakan air hangat minum supaya dia lebih rileks. Yang keduanya tadi boleh dikasih dengan air gula gitu ya, supaya takutnya dia karena hipoglikemi sebenarnya penyebabnya gitu. Nah itu tuh kan dari penanganan pertamanya itu kita minum air hangat ya dok ya? Misalkan dalam waktu berapa menit sih kita udah minum air hangat nih, tapi dia masih seperti itu. Nah kita harus berangkat ke ke dokter seperti itu. Nah itu setelah berapa menit itu nggak berhenti sih dok? Misalnya kondisi rileks itu kan paling tercapai di 15 menit gitu ya, 15 menit sampai 30 menit. Kalau misalnya 15-30 menit belum ada perubahan, masih terus menerus, ya itu boleh ke klinik atau ke praktek dokter setempat gitu, supaya nanti dicek kadar gulanya juga gitu, karena takutnya dibutuhkan glukosa yang memang masuknya lewat intravena gitu ya. Jadi kalau misalnya kadar gulanya rendah ya baru kita berikan namanya cairan dextrose gitu ya. Terus kemudian yang kedua bisa jadi juga memang karena ada permasalahan di bagian sarafnya. Kalau memang ada bagian di sarafnya, dari hasil pemeriksaan sudah positif ini memang permasalahan di sarafnya gitu ya, itu memang harus ada penanganan atau ada obat-obatan yang memang fungsinya sebagai neurotropik gitu ya, gitu. Oke. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman, kalau misalkan sudah merasakan kayak ya tadi ya gitu kan, kesemutan di wajah, karena kalau sekarang tuh banyak banget yang pakai kipas angin ya dok ya, anak kecil aja tuh sekarang nggak bisa tidur kalau nggak pakai kipas angin, nah itu juga bahaya. Jadi kalau udah ngerasa kesemutan di wajah, langsung buru-buru untuk minum air hangat. Kalau sampai 15-30 menit itu masih belum mereda kesemutannya gitu kan, langsung ke ke dokter terdekat, kayak gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, nih ada lagi nih dok. Jadi dia itu nyeri lengan, tapi hanya terjadi di malam hari aja. Nah itu gimana tuh dok? Nah ya,
Nyeri lengan di malam hari, ya itu macam-macam ya. Pertama, nyeri lengan di malam hari bisa karena memang posisi tidurnya yang salah, gitu ya. Posisi tidurnya yang salah, sehingga misalnya menjepit area lengan, gitu ya. Sehingga aliran darah tidak lancar, jadi dia akan menyebabkan adanya sensasi nyeri, gitu ya, pada area tersebut. Yang kedua, juga bisa karena memang sebagai tanda juga, itu sebagai tanda kalau dia memang ada mulai mengalami peradangan sendi, gitu ya. Karena salah satu gejala pada peradangan sendi itu adalah munculnya nyeri, gitu ya, dan salah satu nyerinya memang munculnya di malam hari, gitu ya. Jadi bisa tadi karena memang dia salah tidur, salah posisi tidur. Yang kedua juga memang bisa karena sebagai gejala utama radang sendi, gitu ya. Yang ketiga memang ya tadi balik lagi ada cedera juga ya, atau ada peradangan seperti itu. Nah, itu cara penanganannya gimana tuh, Dok? Karena kan nyeri pada malam hari itu kan salah satu gejala radang sendi yang tadi ya. Nah, itu yang harus kita lakukan gimana ya, Dok, untuk meredakan nyeri itu? Ya, kalau untuk meredakan nyerinya pertama dengan terapi panas atau terapi hangat ya. Sebenarnya terapi panas atau terapi hangat ini fungsinya merilekskan, gitu ya, rileks supaya kondisi ototnya rileks, terus kemudian juga untuk mengurangi sensasi atau rasa nyerinya juga ya. Tapi memang kalau misalnya masih berlanjut, memang dia harus ke spesialis saraf atau dia dilakukan fisioterapi, gitu ya. Oke. Betul. Jadi memang untuk penanganan pertamanya itu kalau bisa dioles dulu dengan yang hangat-hangat Betul. ya, Dok. Selama itu tidak bengkak ya, Dok ya? Iya, selama tidak bengkak. Kalau misalkan bengkak, nah itu kalau bisa dikompres pakai yang adem, yang dingin gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kebalikannya nih, Dok nih. Nah, dia itu sakit lututnya itu pada saat subuh aja. Nah, itu gimana nih, Dok nih? Sama ya. Tadi sebenarnya ini sama. Kalau salah satu gejala pada radang sendi itu memang ada nyeri pada area lutut itu, atau bisa munculnya di malam hari atau bisa munculnya di pagi hari, bisa gitu ya. Keduanya bisa. Jadi memang bisa jadi ya karena cairan sinovialnya itu berkurang sehingga dia terjadi pengkikisan pada tulang rawan di ini ya, masing-masing tulang kita, sehingga dia bertabrakan di situ. Itu menyebabkan nyeri gitu. Dan memang gejala tersebut bisa muncul di malam atau di subuh gitu ya, seperti itu. Itu termasuk pengaruh suhu juga nggak sih, Dok? Karena kan malam dan subuh kan bisa dibilang suhunya beda lah gitu kan. Itu termasuk pengaruh juga nggak sih suhu tuh? Kalau suhu secara langsung sih tidak berpengaruh sebenarnya kalau suhu secara langsung gitu ya. Hanya memang pada saat kondisi tersebut, pada saat kita tidur itu kan ada yang meningkat, salah satunya parasimpatis ya. Itu parasimpatis pada saraf kita, sehingga sensasi nyerinya muncul di pagi hari. Seperti itu. Contoh juga pada kasus-kasus rheumatoid arthritis atau pada radang sendi yang disebabkan karena asam urat yang tinggi. Seperti itu. Kalau misalkan ngilu pada saat kena dingin, nah itu sendinya juga bukan, Dok? Itu sendinya juga, ya, tapi saya bilang tadi kalau secara dampak langsung sih enggak gitu ya, tapi memang lama-kelamaan dia bisa bisa jadi faktor pendorong lah disebutnya, faktor pendorong suhu itu. Jadi makanya ketika nyeri gitu pada saat dia peradangan gitu kan, dan selama dia tidak bengkak itu boleh diberikan hangat-hangat gitu ya sebagai salah satu terapinya, seperti itu. Berarti faktor suhu itu tidak mempengaruhi ya, Dok ya? Tidak secara langsung, gitu. Tapi dia sebagai faktor pendorongnya aja. Karena gitu. memang saya pernah juga gitu kan menemukan kayak ya memang yang sudah menopause lah ya gitu. Jadi yang kakek nenek itu kadang dia tuh kalau kena dingin, kena cuaca dingin atau malam hari tuh dia pegel-pegel gitu. Tapi kalau siang enggak gitu. Berarti memang sebenarnya suhu itu tidak secara langsung ya. Berpengaruh tapi tidak secara langsung. Oke, itu ya. Lanjut itu, nah penyebab sendi lutut kopong, tidak ada cairan dan kropos. Nah ini gimana nih, Dok? Iya. Istilah kopong atau kropos sebenarnya kan ini kadang-kadang salah diartikan gitu ya, karena banyak yang mengatakan sendi kopong itu ya karena misalnya mungkin kalau di permasalahan remaja katanya terlalu banyak masturbasi dan segala macam. Sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Tetapi sendi kopong itu ya tadi sebenarnya kondisi kropos atau di mana dia cairan sendinya berkurang gitu ya, disebutnya cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini kan fungsinya sebagai pelumas, jadi yang mempermudah kita untuk melakukan suatu gerakan dan sebagainya. Itu ya karena kita ada yang namanya cairan sendi. Nah, cairan sendi ini tadi
bisa berkurang gitu seiring bertambahnya umur gitu ya. Terus proses degeneratif, terus kemudian yang ketiga juga tadi cedera ya. Terus penyakit-penyakit lainnya yang memang bisa mempengaruhi si cairan sendi itu berkurang. Seperti itu. Nah, kondisi-kondisi itu memang menyebabkan si cairan sendi berkurang dan disebutnya sebagai kalau orang yang bilang tadi apa kopong atau kropos ya. Seperti itu. Oh, jadi memang kalau misalkan yang tadi dibilang lutut kopong itu faktor usia ya? Ya, proses degeneratif usia, gitu ya faktor. Karena kalau yang masih muda itu pernah nggak sih dok ketemu yang sampai yang dibilang kopong ini? Bisa juga tadi yang saya bilang, iya bisa juga. Gitu. Seperti misalnya penyakit-penyakit lain yang memang bisa menyebabkan dia cairan sendinya berkurang gitu ya. Yang kedua juga tadi yang sudah sebutkan sebelumnya seperti faktor obesitas gitu. Karena sekarang itu kan kasus obesitas itu banyak yang di usia muda gitu ya, sehingga dia terutama di area-area sendi ya gitu yang sebagai tumpuan utama dari berat badan kita itu yang menyebabkan si sendi itu lebih cepat berkurang gitu. Dan yang kedua adalah defisiensi vitamin gitu ya, beberapa vitamin contoh dan juga mineral seperti misalnya vitamin D, terus kemudian juga kalsium gitu ya, dan juga vitamin K gitu. Berarti memang harus dibarengi dengan vitamin ya. Betul. Gitu. Mungkin ini saya nggak tahu ya dok ya secara ilmiah atau secara kedokteran berpengaruh atau tidak. Kalau zaman saya dulu kan kecil itu sering minum jamu tuh, gitu kan. Mungkin kalau zaman sekarang tuh nggak banyak lagi minum jamu gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih jamu atau minuman herbal zaman dulu demi untuk kedepannya kesehatan kita tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih dok? Kalau dari jamu tersendiri sebenarnya banyak kalau secara jurnal gitu ya. Itu sebenarnya banyak juga yang bisa memberikan manfaat gitu ya. Jadi memang tinggal penggunaan dosisnya. Nah gitu penggunaan dosisnya. Jadi kan banyak yang salah kaprah itu adalah ketika dia ya tadi mau obat dia herbal ataupun non herbal gitu konvensional. Yang penting adalah penggunaannya yang tepat, dosisnya yang tepat gitu ya. Karena apa ya? Karena banyak dari tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya itu memang ya berfungsi sebagai antioksidan gitu ya. Terus juga mengandung vitamin, mineral gitu ya. Jadi kan tetap hal-hal tersebut yang harus kita konsumsi tersebut ya selama itu baik untuk tubuh kita tidak ada masalah sebenarnya. Gitu. Yang penting adalah penggunaannya tepat, dosisnya tepat. Gitu. Berarti memang sebenarnya herbal itu boleh gitu kan asal sesuai dengan takarannya. Betul. Oke. Nah terus nih dok, boleh nggak sih ini sebenarnya banyak banget pertanyaan, boleh nggak sih kita itu mengkonsumsi minuman atau makanan herbal dibarengi dengan dari dokter gitu, obat dokter? Nah itu sebenarnya boleh atau nggak sih dok? Sebenarnya boleh gitu ya, selama tidak ada kontraindikasi dan sebagainya. Itu yang penting boleh disampaikan juga ke dokternya. Misalnya saya sering mengkonsumsi madu atau saya sering mengkonsumsi apa ya, mangga silahkan sampaikan kepada dokternya. Jika memang nanti ada beberapa obat yang dia kontraindikasi atau misalnya dengan herbal tersebut, ya memang mau nggak mau herbalnya memang dihentikan dulu atau di stop dulu. Tapi memang kalau herbal-herbal yang fungsinya sebagai antioksidan atau misalnya untuk imun booster dan lain sebagainya, ya itu diperbolehkan. Jadi gitu. memang harus tetap konsul dulu ya sama Betul. dokter yang terkaitnya gitu Iya. ya. Oke, ini banyak banget soalnya teman-teman ya yang nanya itu boleh nggak sih minuman herbal itu diminum bareng sama minuman dari dokter. Nah ini terjawab ya. Jadi memang harus balik lagi ya, harus dikonsultasikan dulu nih teman-teman gitu. Kalau misalkan karena tidak menjamin ya dok ya berbarengan itu akan cepat sembuh, itu tidak menjamin berarti dok ya. Karena memang ada juga mungkin yang tadi bertentangan ya dok ya, obat dokter dengan herbal. Karena kan herbal sekarang macam-macam ya dok ya. Jadi tetap ketika mau konsumsi herbal atau dibantu dengan herbal ada baiknya dikonsultasikan dulu. Oke. Nah ini ada lagi nih dok. Telapak kaki nyeri dan kram, ujung jari juga kram. Apa penyebabnya ya? Ya, itu disebutnya kalau kram itu sebutnya neuropati, neuropati perifer dalam istilahnya di medis. Jadi neuropati perifer adalah kondisi di mana karena aliran darah tidak lancar karena terjadinya sumbatan, baik karena gula darahnya meningkat atau asam uratnya meningkat atau kolesterol meningkat, sehingga si aliran darah itu tidak sampai ke bagian-bagian ujung atau perifer ya. Nah, karena tidak sampai ke aliran ujung sehingga aliran listrik tubuh kita terganggu, itu menyebabkan sensasi tadi. Ada sensasi seperti kesemutan, kram gitu ya, dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan si sensasi tadi muncul ya, kesemutan. Yang kedua juga bisa karena tadi balik lagi obesitas. Gitu, karena pada obesitas itu
aliran darah cenderung tidak lancar. Kenapa ya? Karena tadi ada penumpukan lemak gitu ya, lemak bebas yang ada di dalam darah kita, sehingga aliran darah yang harusnya sampai ke ujung kaki itu tidak sampai. Gitu. Itu penyebab ini kali ya dok, kadang kalau kita duduk sila, ngebengkok itu langsung nggak lama kesemutan, itu berarti tersumbat ya dok ya? Iya gitu. Tapi kalau misalkan kurus nih gitu, dia nggak obesitas, malah bilang kurus, tapi dia nggak bisa lama menekuk kaki karena gampang kesemutan, itu kira-kira faktor penyebabnya kenapa ya dok ya? Bisa juga, tadi dia kurus misalnya tidak obesitas, tapi kan ternyata kadar asam uratnya tinggi. Ternyata kadar kolesterolnya tinggi, itu ternyata kadar gula darahnya tinggi. Itu kadang-kadang beberapa kondisi yang kadar gula darah atau asam urat dan kolesterolnya tinggi tidak harus juga obesitas. Itu contoh kalau pada diabetes misalnya, contoh pada diabetes yang sudah berlangsung lama. Terus kedua pada diabetes tipe 1 gitu ya. Jadi diabetes tipe 1 itu yang memang secara genetik sudah diturunkan. Yang kedua pada kasus-kasus rheumatoid arthritis itu ya, atau kadar asam uratnya tinggi, sehingga si kristal uratnya itu menumpuk juga gitu ya. Yang ketiga ya karena hiperkolesterol gitu, apalagi kan sekarang banyak konsumsi kolesterol banyak gitu ya. Iya benar-benar. Nah berarti dok di sini tuh ketika kita punya kolesterol kita tinggi itu akan menyebabkan atau pemicu masalah persendian seperti itu bukan? Ya bisa mempengaruhi. Itu ya. Betul. Nah, oke, berarti nih teman-teman untuk yang misalnya dia belum tahu nih dok, saya tuh punya kolesterol atau tidak gitu. Nah gejala awalnya tuh kayak gimana sih dok, biar ketahuan nih kalau kolesterol naik apa gimana ya gitu. Jadi gimana tuh dok, apa namanya, biar kita tahu gitu kalau itu kolesterol. Paling gampangnya sebenarnya kalau gejala awalnya pada hiperkolesterol itu adalah pertama ada nyeri di bagian ini ya, leher, atau kemudian juga pada area pundak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah sampai terjadi penyumbatan pada pembuluh darahnya, ya salah satu tanda gejala awalnya adalah dia mudah sekali untuk kesemutan, kram, gitu. Itu paling gampangnya seperti itu. Terus yang terakhir adalah bisa juga menyebabkan nyeri kepala, dan yang terakhirnya lagi pada saat bangun tidur dia lebih pertama tidak ngerasa bugar ya, terus kemudian nyeri saat bangun tidur, gitu. Nah itu kalau misalkan kolesterol kayak gitu, kayak saya misalkan, saya makan nasi padang sedikit aja tuh, atau misalkan bumbunya agak banyak tuh, emang berat sih tuh, berarti itu udah dipastikan kolesterol ya dok? Bisa gitu ya. Jadi kolesterol itu baiknya memang diceknya itu adalah profil lipid. Jadi kita bisa melihat dari kadar kolesterol totalnya, terus kemudian kadar HDL-nya atau disebutnya kolesterol baik kalau HDL ya. Terus ada lagi LDL gitu ya, kadar kolesterol jahatnya nih gitu ya. Jadi kita bisa lihat secara keseluruhan gitu, apa yang meningkatnya apa. Apakah kolesterol totalnya, apakah LDL-nya, atau HDL-nya yang turun, gitu. Kalau kolesterol tuh bisa menyebabkan mata kunang-kunang gitu nggak sih dok? Mata kunang-kunang itu lebih bisa terjadi kalau misalnya memang sudah komplikasi ya, gitu. Karena balik lagi mata kunang-kunang, kaki kesemutan itu intinya adalah adanya penyumbatan darah pada area mikrosirkulasi. Gitu, yaitu pembuluh darah kecil. Atau pembuluh darah kecil ada di mana? Satunya adalah di bagian area mata. Gitu ya. Nah itu penanganan pertama kalau misalnya nih, saya konsumsi rendang sama opor nih gitu kan. Nah terus sakit kepala sampai saya mata tuh kayak kabur-kabur kayak gitulah, kunang-kunang. Nah itu yang harus saya lakukan pertama kali itu apa dok? Yang pertama ketika memang pertama stop dulu ya, makanannya pasti di stop. Jadi dikurangi dulu gitu ya. Kedua istirahatkan tubuh dulu. Itu istirahatkan tubuh, karena maksudnya istirahat ini fungsinya sebagai supaya rileks gitu ya. Intinya rileks itu menurunkan stres oksidatif yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Yang ketiga, kalau misalnya memang ada muncul pada ada nyeri segala macam, ya boleh mengoleskan terapi-terapi nyeri seperti misalnya dikasih oles-oles hangat segala macam boleh gitu ya. Terus kemudian juga memang kalau memang belum ada perbaikan, baiknya memang minum anti nyeri gitu ya. Minum anti nyeri yang fungsinya untuk meredakan rasa nyerinya tersebut gitu. Yang terakhir memang harus dicek kolesterolnya gitu ya. Nah itu untuk merilekskannya itu langsung rebahan kah, atau kita tiduran duduk di kursi dulu, menyandarkan kepala, atau gimana tuh dok? Nah kalau baiknya sih kalau misalnya setelah makan, memang baiknya tidak boleh langsung kita rebahan atau tiduran gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisi seperti tadi, itu bisa duduk santai dulu dengan posisi santai gitu ya, supaya
fungsinya supaya tubuh kita lebih rileks aja itu ya, karena ketika tubuh kita tidak rileks atau misalnya kita misalnya sedang stres atau lain sebagainya, termasuk tadi setelah makan gitu ya, badan tidak rileks, itu memang tanda peradangan pada tubuh kita akan meningkat. Itu disebutnya C-reactive protein gitu ya. Jadi C-reactive protein itu meningkat ketika stres oksidatif dalam tubuh kita meningkat, dia bisa sampai 48 jam di dalam tubuh. Itu jadi ada rasa atau sensasi nyeri di situ ya. Itu. Jadi memang harus duduk dulu, relaxkan dulu. Betul, boleh minum air hangat juga boleh. Oke, berarti air hangat juga direkomendasikan ya, direkomendasikan. Pertama kali ketika merasakan gejala seperti itu. Betul. Oke, kalau misalnya nih dok, kasusnya habis makan siang di tempat kerja lah ya, kita ambil kayak sehari-hari. Nah itu tiba-tiba sakit kepala sebelah sini atau ya gejala kolesterol lah ya gitu kan. Nah, itu langsung minum obat sakit kepala. Nah, itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Kalau memang sudah tidak bisa tertangani nyerinya, boleh diminum gitu ya. Tapi memang untuk penggunaan jangka panjangnya memang harus dikonsultasikan ke dokter. Berarti hanya untuk ditangani pada hari itu aja, nggak masalah. Berarti ya iya, dok ya? Nggak masalah, boleh. Oke. Nah, ini saya yakin ya teman-teman pasti banyak juga yang ngerasain atau yang tadi dijelaskan gitu ya kan, gejala-gejalanya keram lah, kesemutan lah, sakit kepala, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, dan persendian lainnya ya. Dan semuanya tadi sudah diinformasikan, sudah disampaikan oleh Dokter Gesa. Nah, oke, dok, ini terakhir nih dok ya pertanyaannya, yaitu dokter maksudnya kan sudah lama ya gitu dalam artian menjadi tenaga medis gitu kan. Ada nggak sih beberapa yang Dokter Gesa itu menangani di penyakit persendian secara langsung tuh, pernah nggak sih? Pernah sih, termasuk bisa dibilang persendian atau misalnya mialgia atau misalnya artritis itu bisa dibilang 10 besar penyakitnya sih. Itu 10 besar penyakit baik waktu di rumah sakit maupun di klinik atau di praktek pribadi, sama memang kasus-kasus persendian itu memang termasuk yang paling banyak jumlahnya. Gitu. Nah itu kalau selama pemeriksaan sejauh ini pasiennya itu rata-rata memang orang tua kah atau memang justru makin kesini banyaknya anak muda nih gitu? Kalau dominansinya memang lebih banyak usia tua gitu ya, usia tua gitu, terutama kalau secara gender lebih banyak sebenarnya perempuan itu ya. Terus kemudian tapi memang sekarang sudah mulai bergeser nih, itu karena tadi saya bilang ada faktor-faktor lain seperti obesitas, terus kemudian overactivity atau aktivitas yang berlebih ya, misalnya olahraga berlebihan sehingga cedera, itu juga banyak juga gitu. Jadi sekarang memang sudah pergeseran sih gitu ya, seperti itu. Jadi memang harus banget jangan sampai usia muda udah jompo ya dok gitu ya ibaratnya. Jadi harus jaga kesehatan, jaga makanan, lifestyle dijaga ya teman-teman ya. Karena memang persendian apalagi lutut ini tumpuan kita ya dok ya sehari-hari gitu. Kebayang nggak sih kalau misalkan usia 25 lutut udah yang katanya tadi kopong, udah nggak kuat, jalan kaki jauh, naik tangga segala macam, itu pasti tersiksa banget. Oke dok, terima kasih sebelumnya. Ini kita alhamdulillah sudah selesai. Sama-sama. Terima kasih sebelumnya. Nah teman-teman tadi untuk informasi yang tadi kita akan sampaikan dan kita akan upload di YouTube. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Karena apa? Karena konten kita itu sangat-sangat mengedukasi semuanya. Baik, sebelumnya nih, sebelum penutupan, jadi Dokter Gesa ini adalah lulusan itu di Universitas Jenderal Sudirman, yaitu di kedokteran FK dan profesi dokter umum di FK Universitas Jenderal Sudirman. Lalu Dokter Gesa juga adalah, wah ini keren banget sih Dokter Gesa ya. Beliau ini pemilik klinik Pratama Hitan Rumahan Ragil yang bertempat di Semplak Bogor. Nah jadi teman-teman nih kalau yang punya anak, cucu, ponakan, saudara yang mau hitan, bisa banget cek Instagramnya Klinik Pratama Sunat Rumahan Ragil, itu ada di Semplak Bogor. Nanti bilang aja, dok saya tahu dari YouTube, minta diskon ya, nanti Dokter Gesa kasih diskon ya. Lalu Dokter Gesa juga penanggung jawab utama atau direktur Klinik Pratama Rawat Inap Medika Prima Segog Pamijahan Kabupaten Bogor, serta founder Medinex Medical Solution. Jadi nih untuk di area Segog atau Pamijahan dan sekitarnya bisa banget periksa di Klinik Pratama Rawat Inap Medika Prima Segog ini. Kebetulan
kliniknya masih baru ya dok ya? Masih baru. Masih banyak lah ya diskon dan potongan-potongan harga Siap. lainnya. Jadi jangan khawatir gitu. Iya. Oke dokter, terima kasih Baik. banyak atas Iya. waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga Sama-sama, bermanfaat bermanfaat. untuk memberikan Baik. informasi Siap. untuk masyarakat semuanya. Iya. Oke, saya tutup untuk acara Tanya Dokter hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kolesterol tinggi, asam urat ikut tinggi. Ini saatnya kamu coba yang satu ini. Ducosam, madu yang diperkaya bahan herbal pilihan, bantu turunkan kolesterol tinggi dan redakan asam urat. Solusi sehat, enak, dan alami. Baik kolesterol, no asam urat. Mulai hidup sehatmu bersama Ducosam.